Halo, perkenalkan kembali nama saya Tebot. Pada fase 2 sebelumnya, saya telah menjadi asisten robot AI sebagai pemandu kalian dalam presentasi. Bagi yang belum menonton video fase 2 kami, silahkan cek link deskripsi di bawah ini. Kali ini, saya akan memandu kembali presentasi Project Data Mining fase 3 dengan tema visualisasi dan eksplorasi data. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang dimulai dari sebelah kiri yaitu Rifai, Charisma, Hanif, Mahadi lalu Fikri, Farel, Hardi dan Rofi. Setelah itu, izinkan saya menyampaikan beberapa materi proyek yang akan teman-teman saya sampaikan. Pada fase kali ini, materi proyek terbagi menjadi dua yaitu materi praproses data dan materi visualisasi eksplorasi data. Materi pertama yang akan kami sampaikan ialah praproses data yang merupakan langkah awal dalam pemrosesan data. Sebelum masuk ke materi praproses data, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu data mentah. Data mentah atau raw data merujuk kepada informasi dasar yang belum diproses atau diubah menjadi format atau struktur yang dapat digunakan untuk analisis atau pemodelan. Data mentah adalah data yang terkumpul atau diperoleh dalam bentuk asalnya, seringkali dalam bentuk yang belum terstruktur atau belum siap untuk diproses. Kita membahas mengenai karakteristik data mentah yang terbagi menjadi 5 karakteristik. Pertama, data mentah belum melalui proses perhitungan, transformasi, atau pengolahan apapun. Ini adalah data pada tahap awal sebelum pra-pemrosesan. Kedua, data mentah seringkali tidak memiliki struktur yang jelas dan mungkin memerlukan pemodelan atau analisis lebih lanjut untuk mengorganisasi atau mengkategorikannya. Ketiga, sebelum data mentah dapat digunakan untuk analisis, seringkali diperlukan proses pra-pemrosesan data seperti pembersihan, transformasi, dan encoding. Selanjutnya, yang keempat ialah data mentah bisa dalam berbagai bentuk, termasuk teks mentah, gambar, suara, atau format lainnya. Dan terakhir ialah data mentah dapat berisi kesalahan, duplikat, atau noise yang memerlukan penanganan. Data mentah adalah langkah awal dan penting dalam proses analisis data dan pemodelan. Pra-pemrosesan data seringkali diperlukan untuk mengubah data mentah menjadi format yang lebih cocok untuk analisis statistik, pembuatan model, atau pemahaman yang lebih mendalam tentang informasi yang terkandung dalam data. Data mentah adalah bahan mentah yang harus diolah untuk mendapatkan wawasan dan informasi yang berarti. Pra-pemproses atau pre-processing adalah tahap awal dalam analisis data, khususnya dalam konteks analisis data komputasional atau pemrosesan data. Tujuan utama dari pra-pemproses data adalah untuk membersihkan, mengubah, atau mempersiapkan data mentah agar dapat digunakan dengan baik dalam analisis lebih lanjut. Pra-proses data ini sangat penting karena data mentah seringkali memiliki permasalahan dan kekacauan yang perlu diatasi sebelum data tersebut dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Berikut adalah beberapa metode yang biasa dilakukan dalam tahap pra-pemrosesan. Terdapat metode pembersihan data yang mencakup identifikasi dan penanganan data yang hilang atau missing data, data yang duplikat, ataupun data yang tidak valid. Lalu, transformasi data, yaitu pengubahan data menjadi format yang sesuai untuk analisis. Yang ketiga, pemilihan fitur yang terlibat dalam pra-pemrosesan data yang relevan. Yang keempat yaitu encoding kategori data. Diperlukan jika data berisi variabel kategori atau teks agar dapat digunakan dalam algoritma analisis data yang mengharuskan data dalam bentuk numerik. Yang kelima yaitu penanganan data yang tidak seimbang, sehingga memerlukan teknik oversampling atau undersampling. Selanjutnya, metode penanganan outlier yang diidentifikasi dan dipertimbangkan apakah perlu dihapus, diubah, atau dibiarkan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pengaturan skala dari data yang berbeda perlu dinormalkan agar dapat dibandingkan atau digunakan bersama-sama dalam analisis. Kedelapan yaitu reduksi dimensi seperti analisis komponen utama atau PCA bisa digunakan untuk mengurangi dimensi data tanpa kehilangan banyak informasi. Selanjutnya yaitu metode integrasi data yang diperlukan untuk menghasilkan satu set data yang lengkap dan konsisten. Terakhir adalah metode pembagian data di mana dibagi menjadi dua set yaitu data pelatihan model dan pengujian model.
Materi selanjutnya yaitu visualisasi dan eksplorasi data, yang merupakan informasi dan konsep yang berkaitan dengan cara data disajikan dan dieksplorasi dalam konteks analisis data. Visualisasi eksplorasi data atau data exploration and visualization adalah penggunaan berbagai teknik dan grafik untuk memvisualisasikan data dengan tujuan memahami pola, tren, dan hubungan dalam data. Ini membantu peneliti atau analis untuk mendapatkan wawasan awal tentang data sebelum melakukan analisis lebih mendalam. Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan pola, tren, hubungan, dan temuan dalam data dengan cara yang mudah dipahami oleh orang yang melihatnya. Berikut beberapa tujuan dan manfaat dari visualisasi data. Pertama, ialah mengungkap pola dan tren. Lalu kedua, memudahkan dalam pemahaman data. Selanjutnya, mampu mengkomunikasikan temuan dan hasil penelitian. Lalu keempat, dapat mendeteksi anomali yang terlihat dalam bentuk grafis, dan terakhir, dapat mengidentifikasi keterkaitan antar data. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis visualisasi yang umum digunakan. Pertama, ada histogram yang digunakan untuk memahami distribusi data numerik. Kedua, ada scatter plot yang menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Ketiga, yaitu box plot, menunjukkan statistik deskriptif tentang distribusi data. Keempat, ada diagram batang yang menggambarkan data kategoris dan perbandingan antara kategori. Selanjutnya, jenis visualisasi yang kelima, yaitu heat map, yang menunjukkan korelasi antara variabel-variabel dalam bentuk warna. Lalu keenam, ada time series plot, yang digunakan untuk memvisualisasikan data yang berkaitan dengan waktu. Ketujuh, yaitu diagram garis yang menampilkan tren data seiring waktu atau variabel lainnya. Kedelapan, yaitu grafik garis yang membantu mengidentifikasi tren dalam data seiring waktu. Jenis visualisasi ke-9 yaitu diagram lingkaran yang menyajikan proporsi dari keseluruhan. Ke-10 yaitu diagram Sankey yang menyajikan aliran atau hubungan antara elemen data. Lalu ke-11 ada radar chart yang berguna untuk membandingkan beberapa kategori berdasarkan beberapa atribut atau variabel. Pertama, pada visualisasi data dari laporan sisa stok, teknik visualisasi data yang kami gunakan pada laporan sisa stok obat menggunakan diagram batang. Pada laporan sisa stok obat, kami membagi menjadi beberapa kategori atau jenis data yaitu kategori obat cair, minyak, dan tablet. Berikut kami tampilkan salah satu hasil visualisasi data kami pada laporan sisa stok obat kategori obat tablet. Selanjutnya, pada visualisasi data dari laporan penjualan obat. Teknik visualisasi data yang kami gunakan pada laporan penjualan obat menggunakan diagram garis. Pada laporan penjualan, kami membagi menjadi beberapa kategori atau jenis data, yaitu kategori obat cair, minyak, dan tablet dengan masing-masing laporan penjualan obat dari bulan Januari sampai September 2023. Berikut kami tampilkan salah satu hasil visualisasi data kami pada laporan penjualan obat kategori obat tablet pada bulan Januari. Terakhir, pada visualisasi data dari laporan pemesanan obat. Teknik visualisasi data yang kami gunakan pada laporan pemesanan obat menggunakan diagram garis. Sama halnya dengan laporan penjualan obat. Kami membagi menjadi beberapa kategori atau jenis data, yaitu kategori obat cair, minyak, dan tablet dengan masing-masing laporan penjualan obat dari bulan Januari sampai September tahun 2023. Berikut kami tampilkan salah satu hasil visualisasi data kami pada laporan pemesanan obat kategori obat tablet pada bulan Januari. Sekian presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya Tebot mewakili teman-teman anggota kelompok menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang terlibat dalam proses pembuatan fase 3 Project Data Mining. See you in the next video. Bye-bye.